Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Renungan atau firman Tuhan pada hari ini kita baca dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang kedua. Sebelum baca firman kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-171, tanggal 20 Juni 2026, diambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang kedua. Sebagai perikop, doa Yunus dari perut ikan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagai pedoman kita selama bulan Juni, kita tetap menyampaikan bahwa hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya kepada Allah Tritunggal. Itulah pedoman kita selama bulan Juni. Dan Allah Tritunggal. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Allah Tritunggal? Disitulah Yesus berbicara waktu dia mau naik ke sorga. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, pergilah ke semua bangsa, jadikan mereka pengikutku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Allah Tritunggal itu dimateraikan pada saat kita dibaptis. Menerima baptisan kudus. Apakah baptis percikan? Apakah baptis selam? Di situ kita menerima Allah Tritunggal. Kemudian selanjutnya tidak berhenti hanya dibaptis. Ada pendewasaan iman. Di mana pada saat kita bayi dibaptis, kita masih bergantung kepada orang tua. Kita belum mengerti, tapi sudah dimateraikan Allah Tritunggal dalam tubuh kita. Sehingga pada saat kita bayi pun, sudah kita menjadi rumah Tuhan. Dengan dimateraikannya Allah Tritunggal. Setelah kita dewasa, atau sudah cukup umur sesuai dengan hukum 18 tahun ke atas, pada saat kita duduk mungkin di bangku sekolah, SLTA, ya, diberikan pendewasaan iman. Itulah yang dinamakan sidi. Dalam orang Batak dinyatakan, maka tindakon hapor seaon. Itu. Di sana jelas kita dididik dan diberikan pemahaman Alkitabiah yang mendalam. Sehingga kesimpulan daripada pendewasaan iman adalah pengakuan yang penuh dengan pernyataan sikap bahwa aku percaya kepada Allah Bapa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus. Itulah materai yang kedua diberikan kepada kita dan selalu menjadi pedoman kita. Dan pada saat
diberikan ayat yang tertentu sebagai pedoman kita. Seperti contoh, saya menerima waktu CD tahun 69, dalam kitab CD dikatakan dalam Yesaya pasal 48 ayat 17b, dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu pelajaran yang terbaik dan membimbing engkau di jalan yang engkau tempuh. Ini harus saya hafalkan setiap hari. Setiap hari, kemanapun saya pergi harus saya hafalkan. Sehingga kemanapun saya pergi, tidak perlu takut. Karena Allah mengatakan, Aku membimbingmu, memberikan pelajaran yang terbaik. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi, ayat itu diberikan pada saat kita CD. Dan itu juga diberkati dan dilengkapi dengan dua pesan dari hamba Tuhan. Ada pendeta 2 orang yang memberikan pesan kepada kita. Pesan pertama adalah dikatakan, camkanlah firman Tuhan yang kau pelajari itu, karena itulah pegangan hidupmu. Jadi hidup mati kita adalah pada firman itu. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, parangehon ma hatani debata naginuruhon mi ai ido hatuaonmu. Itu. Pesan yang kedua, hamba Tuhan sebagai imam, pendeta yang kedua mengatakan, ya, dikatakan seperti ini. Sai burju maho rasira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguduan. Pesan. Berbaiklah sebelum ajal tiba, setia sampai akhir, maka akan diberikan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi itulah dimateraikan Allah Tritunggal itu pada saat dibaptis dan pada saat di sini. Dan ada pesan kepada kita supaya firman Tuhan yang diberikan kepada kita adalah pegangan hidup kita dan menuju mahkota kehidupan kekal dan abadi. Itulah pedoman kita selama bulan Juni tahun 2026. Nah, kemudian dikuatkan lagi dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 22. Dikatakan bahwa tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah sudah dikatakan pada saat Yesus sudah datang. Kenapa dikatakan tanpa hukum Taurat kebenaran sudah dinyatakan? Karena produk daripada hukum Taurat adalah Allah sendiri. Pada saat Musa menerima hukum Taurat yang 10, ya, dengan loh batu yang 2 keping, yang menulis adalah Allah sendiri. Sekarang yang menulis itu sudah datang ke dunia, maka dikatakan, ya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi dia sebenarnya bukan membatalkan hukum Taurat, tapi karena Allah sendiri sudah datang ke dunia, karena dia yang membuat hukum Taurat, yaitu melalui Yesus, maka dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang dinyatakan, yang disaksikan pada kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi dengan iman kepada Yesus Kristus, itulah kesimpulan daripada hukum Taurat. Itulah pedoman kita selama bulan Juni. Sehingga dengan demikian saya mengambil suatu kesimpulan. Kita dibenarkan oleh Allah karena iman percaya kepada Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus.
Jadi percaya kepada Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Kita dibenarkan dan dipelihara oleh Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Kita lihat di sini adalah doa Yunus dari perut ikan. Siapa penulis surat ini? Itu dulu yang mau kita lihat, ya. Siapa penulis surat ini? Nah, secara tradisional dan menurut beberapa catatan Alkitab, penulis kitab Yunus termasuk pasal 2 ayat 2 yang kita baca hari ini diyakini adalah Nabi Yunus bin Amitai. Jadi diyakini bahwa penulisnya itu adalah Yunus sendiri bin Amitai. Yunus bin Amitai. Tapi ya, namun karena kitab ini ditulis menggunakan sudut pandang orang ketiga atau menceritakan kisah Yunus dari luar, banyak para ahli teolog ya menganggap kitab ini sebagai karya anonim. Banyak karena ada pesan ya. Nah, penulisnya tidak disebutkan secara pasti di dalam teks. Nah, itu menurut pandangan daripada ahli teologi ya. Ayat tersebut merupakan catatan doa atau puji-pujian yang dinaikkan oleh Yunus saat ia berada di dalam perut ikan besar. Itulah. Tapi apapun pandangan daripada ahli teologi, namun yang jelas kita bisa dapat melihat pesan yang ada dalam renungan hari ini. Sekarang mari kita lihat mengapa tulisan ini dikeluarkan oleh Yunus. Apa latar belakang daripada penulisan ini? Nah, latar belakang Yunus ya adalah berpusat pada momen saat Nabi Yunus terjebak di dalam perut ikan besar setelah ia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Jadi pada saat itu Tuhan memanggil Yunus. Yunus, pergilah kau ke kota Ninive ya, dan sampaikan berita kepada supaya bertobat. Sedangkan Yunus berpikir Ninive adalah musuh bebuyutan. Artinya yang bertentangan dengan dia karena di sana sudah banyak diangkut bangsa Israel dari Israel ya, diangkut oleh Asur. Nah, sehingga Yunus merasa keberatan. Wah, sehingga dia melarikan diri bukan ke Ninive tapi ke Spanyol melalui kapal. Disinilah karena dia melarikan diri ya, jadi melarikan diri dari panggilan Tuhan. Nah, apa yang mau kita lihat konteks terjadinya peristiwa tersebut? Nah, pertama, pelarian Yunus itu yang pertama. Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Ninive memberitakan pertobatan. Jadi Ninive supaya bertobat kembali kepada jalan yang benar. Tetapi ia menolak dan melarikan diri ke Tarsis dengan kapal untuk menjauh dari hadirat Allah. Dia melarikan diri, tidak turut pada perintah Allah. Maka dia ditelan oleh ikan selama 3 hari. Itu kesalahan Yunus. Kemudian poin kedua, badai dan hukuman. Apa terjadi? Tuhan mendatangkan badai besar yang mengancam kapal tersebut. Jadi pada saat kapal tersebut berlayar menuju Spanyol, Tarsis ya, badai datang. Sehingga orang kapal tuh bingung, ada apa di kapal ini? Siapa yang harus diturunkan dari kapal ini? Barang-barang berat segala macam. Akhirnya dikatakan
Atas permintaan Yunus sendiri, para awak kapal melemparkannya ke laut yang mengamuk. Coba kita lihat. Yunus meminta kepada awak kapal, lemparkan saya ke dalam laut yang mengamuk itu, katanya. Bukan mainnya. Mungkin dia menyesal karena tidak menuruti perintah Tuhan sehingga badai datang. Itulah akibat orang yang tidak yakin apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maka saya katakan, semua isi Alkitab ini adalah diilhami oleh Allah. Jangan pernah ada mengatakan bahwa Alkitab itu adalah palsu. Jangan sekali-sekali, ya. Diilhami oleh Allah untuk menyatakan kebenaran, menegur kesalahan, dan memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang kita lihat kenyataan pada Yunus. Dia menolak perintah Tuhan. Akhirnya badai datang dan dia minta sendiri kepada awak kapal dilemparkan ke dalam laut yang mengamuk. Bukan main sedihnya, ya. Nah, kemudian para awak kapal melemparkannya ke laut yang mengamuk. Nah, poin ketiga adalah perut ikan besar. Atas kedaulatan Tuhan, seekor ikan besar menelan Yunus selama 3 hari 3 malam di kedalaman laut dalam penderitaan dan kegelapan total. Yunus menyadari kesalahannya. Dia sadar kalau dia sudah salah melawan perintah Tuhan. Seharusnya diperintahkan ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Inilah kesalahan daripada Yunus. Nah, kemudian kita lihat dalam poin keempat. Poin kunci ayat 2. Apa kunci daripada ayat 2 ini? Yunus berseru. Dia berseru, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Nah, inilah yang menjadi pedoman bagi Yunus. Dia berseru dalam kesusahan, dalam kematian. Dalam perut ikan dia sudah mengatakan dalam kematian istilahnya. Ya. Dia berseru kepada Tuhan. Nah, ayat ini adalah titik balik pertobatannya, di mana ia merendahkan diri dan berserah penuh kepada Allah, menyadari bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menolong dalam keadaan maut. Jadi sadarlah Yunus, waktu dia di perut ikan, sebenarnya di sana sudah kematian itu, ya. Hanya karena kuasa Tuhan dia masih hidup. Coba, di perut ikan ditelan. Saya kira tidak ada yang hidup kalau sudah ditelan oleh ikan. Kalau kita lihat dalam logika secara fisik saat ini, siapa yang ditelan oleh ikan dalam perutnya pasti sudah mati. Tidak mungkin hidup, ya. Tapi lain bagi Yunus. Dia hidup. Diberikan Tuhan. Itulah otoritas dan kedaulatan Tuhan. Maka dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatan Tuhan. Jalanmu akan lurus. Nah, ini adalah kedaulatan Tuhan yang membuat Yunus hidup dalam perut ikan. Adalah kedaulatan Tuhan selama 3 hari 3 malam. Coba kita bayangkan, tidak ada lagi kehidupan di sana, tapi dia bisa hidup. Poin kuncinya adalah inilah titik balik pertobatan Yunus, dan inilah merupakan seruan dia. Aku berseru dalam kesesakan, dalam kematian, dan Allah menjawab dan mendengarkan. Kejadian ini sering direnungkan sebagai simbol kematian, penguburan, dan kebangkitan, serta lambang kasih karunia Allah yang tetap mendengar doa orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Jadi ini melambangkan, ya, kebangkitan. Yesus disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yunus juga masuk dalam perut ikan 3 hari, tapi dimuntahkan oleh ikan, hidup kembali.
Jadi Allah adalah memiliki kasih yang setia kepada umatnya yang bertobat. Karena standar moral Allah adalah kasih, kejujuran, dan integritas. Dan karakter Allah adalah kasih, keadilan, dan kebenaran. Sehingga dengan demikian, titik balik kebangkitan serta lambang kasih karunia Allah yang tetap mendengar doa orang yang berdosa yang sungguh-sungguh. Jadi jangan khawatir dan jangan bimbang. Seberapapun dosamu, sebesar apapun dosamu, apabila engkau sadar bertobat, Tuhan akan menyelesaikannya. Maka dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, ya, hai bangsa Israel, bertobatlah. Mengapa kamu harus mati? Allah tidak senang kematian orang yang berdosa, tapi pertobatan supaya dia hidup. Jadi jangan salah kalau ada orang mati itu selalu sudah Allah yang membuat. Bukan. Kalau ada orang mati ya matilah, ya kan? Karena roh itu tidak pernah tua, tidak pernah muda, ya. Dia karena itu kehadiran Allah. Begitu manusia meninggal, tanah ke badan kita itu ke tanah, rohnya diambil oleh Allah, dibawa, ya. Nah, maka Allah tidak senang kematian orang yang berdosa. Maka dikatakan, mengapa kamu harus mati? Jangan sampai kamu mati dalam dosa, bertobatlah. Karena Allah tidak senang kematian orang fasik. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Nah, sekarang kita masuk dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan doa Yunus ini dari perut ikan yang sudah dianggap mati, ya, berdoa tapi hidup. Apa yang menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam doa Yunus. Ayat ini mengajarkan kita untuk segera berdoa dan memohon pertolongan. Segera berdoa dan memohon pertolongan. Nah, kemudian dikatakan bahwa Tuhan di tengah masalah yang menghimpit, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi andalkanlah Tuhan dalam situasi yang menghimpit kita. Nah, kemudian bagaimana praktik dan penerapannya untuk menjalankan doa dan permohonan kepada Tuhan? Pertama adalah menjalankan doa sebagai respon pertama, bukan terakhir. Jadi jangan karena kita susah baru kita berdoa, tidak. Pada saat kita memulai aktivitas kita pun kita sudah berdoa. Maka dikatakan oleh ahli-ahli teolog, napas kita adalah doa. Begitu kita bernapas, itu sudah doa. Maka selalu kita punya inner beauty supaya keluarnya outer beauty. Jadi kalau yang baik-baik kita masukkan dalam diri kita, keluarnya pun akan baik. Nah, jadi di sini dikatakan menjadikan doa sebagai respon pertama bukan terakhir. Bagaimana praktiknya? Bagaimana menjalankannya? Ya. Nah, dikatakan saat menghadapi kegagalan pekerjaan seperti kesulitan ekonomi di tempat kerja daerah, ya. Kalau kita di Cilegon, ya orang Cilegon, di Jakarta, dimanapun kita berada, ya. Masalah keluarga atau sakit penyakit, langsung datang kepada Tuhan dan berdoa. Berdoa dan datang kepada Tuhan. Itu kuncinya. Dan walaupun ada obat-obatan segala macam, itu adalah merupakan membantu. Dan kuncinya kita tetap berdoa. Ora et labora.
kekuatan doa, banyak orang bijak mengatakan, setengah daripada pekerjaan kita sudah terselesaikan apabila kita memulai dengan doa. Maka semua, kalau orang Batak dulu ya, semua orang Batak zaman dulu, yang tua-tua, nenek moyang kita, dalam hal memulai setiap kegiatan, apakah menanam, apakah menguburkan mayat, apakah untuk panen, apakah untuk menabur, selalu diadakan martonggo. Martonggo artinya berdoa. Kalau dulu martonggo kepada Opu Mulai Jadi Nabolon, sekarang martonggo kepada Allah Tritunggal. Itu ya. Jadi itu harus dijalankan. Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita harus berdoa atau martonggo. Nah, itulah praktik yang kita lakukan. Kemudian untuk penerapannya, jangan mengandalkan stres atau mengeluh di media sosial. Nah, jadi jangan kita, kadang-kadang banyak orang mengeluh di media sosial. Harusnya beberapa pandangan muncul, ya. Iya sih karena kamu begini kan. Jadi banyak komentar. Jangan mengeluh di media sosial. Karena ini praktik dikatakan bahwa jangan mengeluh di media sosial. Sembunyikan diri sejenak untuk berseru memohon hikmat dan ketenangan. Kalau Yesus mengatakan, pergilah ke dalam kamarmu, tutup pintunya, dan kau berdoa. Karena Allah yang Maha Kuasa itu akan mendengarkan doa. Pergi ke dalam kamar dan berdoa. Nah, itulah dalam menjadikan doa sebagai respon pertama, bukan terakhir. Bukan pada saat kita terpuruk, tapi pada saat kita memulai kegiatan kita selalu berdoa. Kemudian yang kedua, rendah hati dan mengakui kesalahan. Di sini kadang-kadang mengakui kesalahan ini banyak orang yang menganggap dia superior, ya, dia yang paling hebat, tidak mau mengakui kesalahan walaupun sekecil apapun. Bahkan banyak orang sampai dendam, tidak berbicara, bahkan sampai mati pun tidak pernah berbicara. Tapi rajin ke gereja, rajin kebaktian. Banyak orang seperti itu. Dia masih dendam kepada seseorang, tapi dia juga pergi ke gereja. Terus bagaimana? Apakah doanya didengar Tuhan? Tuhan mengatakan, ya, karena dalam doa kita, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang, apakah Allah mengampuni kita? Kepada yang kelihatan saja kau tidak berbuat baik, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Kira-kira begitu pendapat daripada Tuhan Allah. Jadi kepada manusia yang kita saling kenal pun, kok tidak kita mengaku salah, tidak mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni salah kepada Allah yang tidak kelihatan? Itu kata-kata daripada Allah. Maka dikatakan, berbaikilah kau dengan saudaramu. Saya tidak akan menerima kalau kau tidak berbaik. Ya, kamu sendiri tidak mengampuni orang. Bagaimana mungkin aku mengampuni kamu, kata Allah. Jadi kalau kita tidak mengampuni seseorang dan kita mau berdoa kepada Allah adalah nonsen. Ya, tidak ada artinya. Tidak, percuma. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kau sendiri tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, bagaimana mungkin aku mengampuni kamu? Maka dikatakan banyak orang mengaku dia menyembuhkan orang dengan pakai nama Tuhan, ya, berbicara nama Tuhan, selalu pakai Tuhan. Tapi Allah mengatakan, saya tidak mengenal kau. Tapi ini dipelesetkan oleh orang-orang apologet lain. Jadi seperti itu. Kuncinya sedikit, pengampunan saja dasarnya. Karena dalam doa kita sudah mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah sekarang kalau kita balik, ya, kita balik. Apa mungkin Allah mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya pasti tidak. Karena dasarnya adalah dari kita sendiri. Kita yang mengampuni orang, maka Allah juga mengampuni kita.
Itulah dikatakan dalam rendah hati, ya. Jadi Yunus berada di perut ikan karena kesalahannya sendiri yang melarikan diri dari perintah Tuhan. Jadi melawan perintah Tuhan, dia kena hukum. Dan banyak contoh-contoh yang melawan perintah Tuhan dalam Alkitab. Dan itu nyata, tidak dibiarkan oleh Tuhan bagi orang yang tidak setia kepada Dia. Ya, sudah banyak contoh-contoh. Seperti Zedekia, Raja Zedekia, mati semua anaknya, perwiranya mati karena tidak mendengarkan pesan Tuhan melalui Yeremia. Nah, kemudian Abihu dan Nadab, dua anak Harun, mati dibakar oleh Tuhan karena kenapa? Tidak menghiraukan persembahan yang benar, ya. Karena dia membuat Allah tersinggung. Jangan sampai Allah Bapa tersinggung karena kelakuan kita. Itu yang perlu kita jalankan. Jadi praktik daripada rendah hati, mengakui kesalahan. Jadi Yunus sadar dia melarikan diri ke Tarsis, harusnya ke Niniwe, sehingga dia benar-benar bertobat dengan dosanya, maka dia berseru kepada Tuhan. Kemudian penerapannya, beranikan diri untuk mengakui kesalahan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, dan bertobat daripada mengeraskan hati. Daripada kita terus bertahan, padahal itu sendiri sudah tidak ada artinya. Berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan kepada Tuhan, dan berani mengakui kesalahan kepada sesama. Jangan didiamkan. Maka dikatakan, jangan sampai matahari terbenam, kita masih memiliki dendam kepada seseorang. Kalau kita tidak bisa berbicara dengan seseorang, kita bisa langsung berbicara dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa bicara dengan si A karena begini, karena begini. Laporkan kepada Tuhan. Segala persoalan kita laporkan kepada Tuhan, maka itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan lagi kesalahan kita, ya. Nah, sebab dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 apa dikatakan? Ya. Jangan pernah khawatir tentang apapun juga dalam hidupmu. Sampaikan permohonan kepada Tuhan. Apa kebutuhanmu? Apa yang kita butuhkan? Sampaikan permohonan kepada Tuhan. Maka dikatakan damai sejahtera akan melampaui segala akal dan pikiran kita, diberikan oleh Tuhan. Itulah rendah hati di dalam menghadapi kesalahan kita. Berani mengakui kesalahan dan tidak melarikan diri dari permasalahan. Kemudian poin yang ketiga, percaya pada kuasa doa dalam situasi mustahil. Percaya kekuatan dosa, kekuatan doa pada saat situasi yang tidak mungkin. Kadang-kadang tidak mungkin, tapi banyak hal-hal kuasa dosa bisa menjadi mungkin. Dalam praktik adalah Yunus berseru dari dunia orang mati perut ikan. Itu sudah dunia orang mati dalam perut ikan itu. Bagaimana dia bernapas coba? 3 hari 3 malam di perut ikan. Jadi dia sudah dalam perut ikan 3 hari. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Dunia orang mati perut ikan. Situasi yang secara logika adalah akhir daripada segalanya. Sudah jelas. Sudah ditelan ikan, itu sudah akhir dari segalanya. Tidak mungkin hidup. Bagaimana bisa? Itulah sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Tuhan bisa. Karena Yunus tetap berdoa di dalam perut ikan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia mengakui kesalahan. Saya salah Tuhan. Sudah melarikan diri, menyimpang dari. Jadi pertobatan itu adalah awal daripada membuka hubungan baik dengan Tuhan. Nah, kemudian dalam praktik dikatakan tadi bahwa yang tidak logika bisa menjadi logika. Jangan pernah kita khawatir. Banyak hal-hal yang tidak mungkin
Tapi bagi Tuhan itu pasti mungkin. Apapun masalah kita. Mungkin kita pernah mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi terjadi coba. Terutama pertolongan Tuhan. Pada saat kita dalam kritis. Banyak pertolongan. Saya sudah mengalami sendiri. Pada waktu COVID. Tensi bisa sampai 200. Mah dan jantung. Harusnya mungkin sudah lewat. Tapi kita tetap menyampaikan. Tuhan yang punya kuasa. Apapun di dunia ini tidak lebih daripada penglihatan Tuhan, semuanya bisa terjadi. Semuanya dalam koridor penglihatan. Selama Tuhan masih memerlukan kita untuk hidup, pasti hidup. Tapi kalau memang sudah saatnya kita tidak diperlu lagi, kita harus pergi, ya pergi. Itu kesimpulan kita dalam hal praktik percaya pada kuasa doa dalam situasi mustahil. Kemudian yang kedua, penerapannya. Tetaplah percaya dan berdoa ketika menghadapi masalah. Jangan pernah putus asa. Tetap berdoa. Seperti masalah keuangan atau relasi yang rusak, hubungan rusak. Percaya bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jadi kita harus mengharap tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan. Selama kita berhubungan dengan Tuhan. Percaya. Kita tetap dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita sudah percaya Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Poin yang keempat atau terakhir. Menghafal dan merenungkan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita menghafal dan merenungkan firman Tuhan? Doa Yunus di pasal 2 dipenuhi dengan kutipan ayat dan mazmur. Ini banyak dan mazmur. Dalam mazmur apa? Dalam mazmur itu? Dalam mazmur pasal 119 ayat 105 ya. Apa dikatakan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, sudah jelas ya, menjadi terang bagi kita. Dan Tuhan mengatakan, Engkau adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita yang baik, yang menjaga kita. Ya. Dan kita adalah dombanya. Nah, jadi dikatakan oleh Mazmur tadi bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini dibuktikan oleh Yunus pada saat dia di perut ikan. Dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dan dia ditolong oleh Tuhan. Akhirnya dimuntahkan oleh ikan. Nah, kemudian bagaimana penerapan dalam hal kehidupan kita sehari-hari? Hafalkan dan renungkan janji-janji Tuhan dari Alkitab. Ini akan menjadi senjata rohani dan penghiburan saat kita menghadapi masa-masa gelap atau penuh percobaan untuk studi lebih terlanjut mengenai penggalian ayat ini. Jadi benar. Yang sudah dimateraikan itu kepada kita, itulah pedoman dan pegangan kita. Apa perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel pada saat dia sudah melihat bangsa ini perlu untuk diberikan kekuatan? Kita lihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, apa dikatakan? Hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dalam ayat 34 dikatakan, jadi tidak perlu lagi orang lain mengatakan, kenalah Tuhan, kenalah. Nggak perlu lagi orang menasehati seperti itu. Karena hukum-hukum itu sudah dimateraikan dalam diri kita. Seperti contoh,
pada saat kita CD, ada ayat yang dimateraikan kepada kita. Saya masih ingat ayat CD saya, tahun 69 ya. Yesaya pasal 48 ayat 17b. Akulah Tuhan Allahmu ya, yang memberikan kepadamu pelajaran yang terbaik, berfaedah, dan membimbing engkau di jalan yang harus kamu tempuh. Nah, itu satu. Nah, kemudian ada lagi, pada saat kita melangsungkan pernikahan atau perkawinan, ada ayat yang dimateraikan pada kita. Saya masih ingat dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 ya. Hendaklah tertuju pandangan kita kepada Yesus sebagai penyempurna iman kita di akhir zaman. Itu berarti Yesus sebagai penyempurna iman. Nah, waktu kita melangsungkan pernikahan ada yang dimateraikan. Nah, mungkin teman-teman semua yang sudah kawin sudah lupa itu. Maka saya ingatkan dari sekarang. Hafal ayat CD-mu dan hafal ayat perkawinanmu. Kemudian ada lagi satu tambahan. Bagi hamba Tuhan, saya dipilih sebagai hamba Tuhan tahun 92, ada ayat yang diberikan kepada saya. Yaitu dalam Kisah Para Rasul, ayat ya, pasal yang kelima ayat 29. Itu adalah merupakan pernyataan Petrus kepada Mahkamah Agama yang sangat spektakuler. Kenapa saya katakan spektakuler? Karena dia menghadapi hukuman mati, tapi dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak takut, walaupun ancaman hukuman mati. Jadi pada saat itu begini, ya, datang ke Mahkamah Agama, memanggil Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes, jangan lagi beritakan firman Tuhan atas nama Yesus, kata Mahkamah Agama. Karena Yesus sudah kami bunuh. Apalagi kau beritakan, sudah kami bunuh, tidak ada. Mereka tidak tahu kalau dia bangkit. Karena di orang Yahudi terkenal berita bahwa Yesus diculik oleh para murid-murid dan disembunyikan tadi mana. Padahal dia bangkit pada hari ketiga. Nah, jadi dikatakan kepada Petrus dan Yohanes, jangan lagi beritakan firman Tuhan atas nama Yesus. Karena Yesus sudah kami bunuh. Dikatakan Mahkamah Agama. Tapi apa jawaban Petrus? Itulah yang disampaikan kepada saya pada waktu saya ditahbiskan sebagai hamba Tuhan. Pernyataan itulah yang pada saya. Apa dikatakan? Dalam bahasa Batak dikatakan, ikon oloando ibadi debata asa di jolma. Bahasa Indonesia dikatakan, kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Artinya, apa yang kau perintahkan Mahkamah Agama, kami tidak turuti. Kami lebih turut kepada Tuhan. Karena tadi dilarang memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Ya, dilarang. Maka kami lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mahkamah Agama memutuskan hukuman mati pada Petrus dan Yohanes. Sudah siap. Tapi ada seorang tokoh yang namanya Gamaliel. Dan Gamaliel ini adalah seorang imam besar ya, tokoh, dihormati. Dan Gamaliel inilah sebagai guru daripada Rasul Paulus pada saat dia belum bertobat ya. Maka surat yang diterima oleh Paulus daripada Gamaliel untuk menganiaya semua jemaat-jemaat umat Kristen. Ya. Itu gurunya. Datang Gamaliel. Tolong keluarkan Petrus dan Yohanes. Saya mau bicara, kata Gamaliel. Dikeluarkanlah Petrus dan Yohanes. Supaya tidak ada konflik of interest, tidak ada kepentingan pribadi. Supaya tidak didengar oleh mereka apa yang disampaikan oleh Gamaliel, dikeluarkan. Mahkamah Agama perintahkan keluar. Apa kata Gamaliel? Sekarang begini, kita sudah menjalankan tugas kita selama ini. Setiap orang yang mau memberitakan Tuhan itu kita bunuh dan kita. Apa hasilnya bagi kita? Tidak ada katanya. Sekarang saya usulkan. Karena Gamaliel adalah seorang tokoh, saya katakan kepada Mahkamah Agama. Biarkan dia memberitakan firman Tuhan.
Kalau memang itu dari Tuhan, dia akan hidup. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, dia akan mati. Itulah keputusan daripada Gamaliel. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya worry kalau ya itu benar-benar perintah dari Tuhan dan kita menghukumnya. Apa katanya? Apa jadinya? Berarti kita sudah melawan Tuhan. Itulah pendapat daripada Gamaliel. Mungkin sudah dipenuhi dengan roh Allah, ya. Dia menjelaskan yang sebenarnya. Kalau mereka benar-benar memberitakan firman Tuhan dan kita bunuh, kita sudah melawan Tuhan. Apa jadinya bagi kita? Maka dikatakan, biarkan dia. Kalau memang itu dari Tuhan, dia akan hidup. Kalau bukan dari Tuhan, dia akan mati. Mahkamah Agama menerima masukan daripada Gamaliel dan dipanggil Petrus dan Yohanes masuk kembali dalam sidang. Maka diambil keputusan mati dicabut, diganti dengan keputusan cambuk. Maka dicambuklah Petrus dan Yohanes, bisa kembali bertemu. Itulah berani mengatakan yang benar, tidak takut, berani mengambil risiko. Nah, itulah dikatakan penerapannya, dikatakan menghadapi masa-masa gelap atau penuh percobaan untuk studi lebih. Jadi kita benar-benar mengingat apa yang dimateraikan Tuhan kepada kita. Dan saya ingat dengan yang dimateraikan kepada saya dalam 3 ayat tersebut, yaitu Yesaya pasal 48 ayat 17 dan Ibrani pasal 12 ayat 2 dan Kisah Para Rasul ayat 5 pasal 5 ayat 29. Kita lebih turut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, sekarang mari kita lihat kesimpulan. Apa kesimpulan dalam perikop ini? Nah, kalau kita lihat dalam pernyataan Yunus, aku berseru kepada Tuhan dalam kesesakanku, dan ia menjawab aku dari dalam tangan orang mati, karena dia sudah di perut ikan. Jadi dia dari tangan orang mati, dia berdoa. Ya. Aku berteriak dan engkau mendengarkan suaraku. Sekarang bagi kita, apakah ada pada saat ini kita sudah berada di antara orang mati? Tidak ada harapan. Tidak ada lagi pengharapan kita. Dan sudah mau putus asa. Berteriaklah memanggil Tuhan. Tuhan akan menjawabmu. Berteriaklah seperti Yunus. Dari orang mati, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pertama adalah Yunus berdoa kepada Tuhan dalam kondisinya yang paling putus asa. Dalam kondisi yang paling putus asa, yang paling terpuruk, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang merasa sakitnya, susah disembuhkan pada saat ini, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Lipat tangan, menghadap kepada Tuhan. Biar diperbaiki jantungmu, ginjalmu, gula darahmu, itu bisa diperbaiki oleh Tuhan. Mintalah. Dalam Injil Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah engkau akan diberikan. Carilah engkau akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibuka. Itu bukan hanya tulisan. Itu diilhami oleh Tuhan, seperti kita katakan bahwa semua firman Tuhan dalam ayat Alkitab itu diilhami oleh Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua tulisan dalam Alkitab itu diilhami oleh Allah dan berguna untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan memberikan pelajaran yang benar. Itulah. Maka dalam Injil Matius 7 ayat 7, mintalah engkau akan mendapat, dan carilah, mintalah engkau akan menerima, dan carilah engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu bukan omong kosong. Jadi bagi teman-teman saat ini mengalami persoalan-persoalan hebat atau tidak bisa diselesaikan secara logik, ingat, Tuhan
bisa menyelesaikan apapun terjadi pada diri kita. Nah, yang kedua, pesan ini mengajak kita untuk menyadari bahwa apapun keadaan yang kita hadapi, tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubah atau memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubah situasi apapun. Kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, tidak ada terlalu sulit bagi Tuhan. Semua bisa. Buktinya, COVID yang melanda Indonesia kok bisa berlalu? Harusnya sudah banyak. Coba kalau kita ingat COVID, penguburan, tanah sudah hampir habis tempat kuburan, dikubur besok datang pagi dan tiap hari. Tapi itu berlalu. Apa? Karena kasih karunia Tuhan. Semua itu adalah karena kasih Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan. Nah, kemudian yang ketiga, seperti Yunus, kita juga dipanggil untuk berseru kepadanya dan percaya bahwa Dia akan mendengar dan menjawab seruan kita dalam kesulitan. Jadi apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya dengan baik. Jangan pernah khawatir tentang hidupmu. Maka saya tetap katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, berdirilah tegak, jangan goyah, giat bekerja untuk Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kau lakukan, kalau itu bekerja untuk Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apabila engkau bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan setulus hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bekerjalah kita untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita tetap menyampaikan pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dalam keadaan dan kesesakan kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketenangan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Dan ajarlah kami untuk selalu berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah saudara-saudara firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini membawa kita menjadi serah dan tidak pernah putus asa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Hidup kita dipelihara dan dibenarkan oleh Tuhan karena iman percaya kepada Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.